Hai Jus, ini aku sekarang udah sampai di Jabal Rahmah. Ini aku mau, ini pasti kalian yang udah pada kesini udah tahu lah ya, aku bener-bener baru. Pak Ustadz, coba cerita. Jadi ini ceritanya ini adalah Jabal Rahmah nih, ya kan? Jadi ini singkat ceritanya itu tentang Jabal Rahmah, Pak Ustadz. Oke, jadi Jabal Rahmah ini belakang kita dinamakan juga dengan Jabal Arafah karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa dulu Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga, itu mereka terpisah. Kemudian setelah itu mereka saling mencari dan ternyata ketemu titik tepatnya di sini. Oke. Nah, kemudian mereka ketika ketemu saling mengenali, dalam bahasa Arab itu Arafah ba'duhu ba'do, saling mengenali satu sama lain. Dari kata Arafah akhirnya diambil kata Arafah, sehingga gunung ini juga dinamakan dengan Jabal Arafah. Tapi hadis itu hadis yang lemah, yang tidak bisa kita jadikan sandaran dan tidak pengaruh sama ibadah kita. Nabi Adam mau ketemu di sini, mau di Indonesia, mau di negara manapun, itu tidak pengaruh dengan ibadah kita, sehingga kita tidak perlu meyakini hal tersebut. Karena mohon maaf, beberapa kaum muslimin ada yang naik ke gunung, ambil batu katanya untuk narik jodoh, nulis nama katanya biar hubungan suami istri itu langgeng seperti Nabi Adam sampai ajal menjemput, mereka nggak cerai, Adam nggak poligami dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oh iya ya, tuh ya, jadi sedikit pemberitahuan ya. Jadi dia udah kalau ngomongin jodoh ntar aja dulu ya Pak Ustadz ya. Iya, jodoh di tangan Allah. Iya betul tuh ya. Jadi kita habis dari Jabal Rahmah ini mau kemana lagi ya? Ikutin kita terus ya. Oke Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, Surabaya, halo. Ini berapa lama ke 8 bulan 10 hari. 8 bulan 10 hari? Ya. 8 bulan 10 hari, Allah. Bentar ya. Itu bener. Terus akhirnya bermalam di mana gitu? Bermalamnya kita di masjid. Kalau nggak ada masjid kita di pom bensin. Oh, ya Allah. Kita juga ada di Bentang. Oh iya. Asli mana Mas? Aslinya Kebumen. Oh Kebumen, ya Allah. Benar-benar ini benar-benar ini ya Ibu. Ini lancar ya. Jadi di sini apa nih sekarang nih? Ini dia jualan. Ya saya yang jualan itu kan. Oh, ada jualan. cendol. Oh iya. Oke. Jadi 10 hari katanya. 8 bulan loh. 8 bulan 10 hari. Ya Allah. Kemarin targetnya haji 2025 cuman nggak sampai. Jadi ini baru sampai sekarang. Oh iya. Insya Allah mau berjuang untuk haji 2026. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Amin. Ya. Lancar ya. Terima kasih banyak. Sekarang ini aku udah sampai di Pak Ustadz. Jadi sekarang kita ini di Jabal Nur ya. Siap, lagi di Jabal Nur, Museum Wahyu. Museum Wahyu. Nah singkat ceritanya tuh ya gimana tuh Pak Ustadz? Kalau Museum Wahyu ini? Museum Wahyu ini bakal menceritakan cerita perjalanan Rasulullah nanti, Pak Robert. Oke. Jadi ini kita akan ke dalam ya. Oke, yuk. tayangannya setelah penjelasan gimana turunnya wahyu. Semua ceritanya sih. Iya. Nanti juga ada miniatur
gua hero. Jadi 1:1 dibanding halus ke atas, kita di sini ada gua hero ini kan tingkatnya. Jadi ketika itu layarnya panjang banget, itu kan depan kita ada 3D kota Mekah zaman dulu, gitu kan. Dan nanti lampunya menyala-nyala gitu, jadi kita seakan-akan kayak hadir di situ, menarik banget. Nanti ada replika Gua Hira juga yang dibuat dengan skala 1:1. Persis seperti hampir persis lah, 99,9% itu sama dengan asli. Jadi kalaupun kita nggak mampu naik ke sana, setidaknya masuk Tahu replikanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang Bapak dan Ibu semua di Museum Al-Wahyu. Museum ini berada di kaki gunung dari Gunung Hira, atau sekarang lebih terkenal namanya Jabal Nur, di sebelah sana ya. Di dekat puncaknya ada sebuah gua, yaitu Gua Hira. Ada 6 ruangan, memakan waktu kurang lebih 40 menit. Di ruangan pertama dan di ruangan kedua nanti yang paling besar kita belum boleh mengambil gambar, foto dan video. Nanti di ruangan ketiga sampai terakhir baru boleh mengambil gambar sepuasnya ya. Silakan. Nabi Adam ada 2 wahyu penting yang Allah sampaikan. Yang pertama, Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam semua nama-nama, yaitu nama-nama benda yang ada di surga dan di bumi. Wa akhta, dan Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang atau buah khuldi yang kita kenal. Maka beliau pun pulang ke rumah istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha dengan mengatakan zamiluni zamiluni atau datiruni datiruni, yang artinya selimuti aku selimuti aku. Jadi seperti ini penulisan Al-Quran di masa sahabat-sahabat Nabi, cukup berbeda dengan penulisan Al-Quran di masa kini. Ya, kalau kita perhatikan tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, bahkan yang lebih vital, tidak ada titik di antara huruf-hurufnya. Selanjutnya, wahyu yang diterima oleh Rasulullah selain Al-Quran adalah hadis. Hadis-hadis sahih ini diriwayatkan dan juga dikumpulkan oleh seorang ulama yang berasal dari Bukhara, sebuah daerah di Uzbekistan. Beliau adalah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ulama yang sangat begitu berhati-hati dan sangat begitu teliti ketika meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Tak jarang beliau pun selalu melakukan sholat istikharah ketika akan meriwayatkan dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Yang mushaf besar ini bukan ditulis dan juga bukan dicetak, melainkan dijahit, disulam pakai tangan oleh seorang perempuan bernama Ibu Nasim Akhtar yang berasal dari Pakistan. Beliau menjahitnya di sepertiga malam ya, setelah sholat tahajud, dari umur 30 tahun sampai umur 62 tahun. Jadi selama kurang lebih 32 tahun. Ya, tidak hanya hurufnya, semuanya, harokatnya, bahkan hiasan-hiasannya juga hasil jahitan dari beliau. Iya, ini asli. Pajangan-pajangan ini aja. واحد هذا ساتر الكعبة كشيلة بسار
والانجليش عرب واردو فرنش. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 150 200 tambah 8 150 200 ini magkano parang Bapak? 200 itu 150. Ini aja nih. Ini sama itu kan? Satu-satu ya. Sama itu udah dapat 2. Ini sama ini.